Trans 7, lu nggak tahu kalau kiai itu simbol ulamanya orang Islam? Hah? Lu nggak tahu? Lu jadiin bahan pelecehan begitu, ejek-ejekan begitu di siaran lu yang nggak jelas tuh. Hah? Maksud lu apaan? Hah? Kiai mana yang lu maksud? Hah? Gua bukan kiai, gue orang ngaji. Gue sewot ngeliat begitu, gue kesel. Mending lo cepet minta maaf dah, atau lo diproses tuh, atau lo tutup tuh siaran yang kayak gitu, jangan diadain lagi. Daripada lo diamuk santri-santri se-Indonesia, lo tunggu, lo bakalan ada yang ke tempat lo ya. Lo jangan ngambil keuntungan dari masalah yang lagi rame, ngerti lo? Kelihatan banget lo begitu lo, mau pecah belah umat lo. Mau fitnah kiai lewat siaran lo kayak gitu. Wahid Trans 7, saya berharap kalian semuanya meminta maaf atas framing Kiai mendapat amplop, dan yang difoto dan divideokan adalah Kiai Anwar Mansur, pimpinan Pondok Pesantren Ma'had Lirboyo, di mana saya tempat belajar. Kedua, kiai yang kaya raya tapi umat yang kasih amplop. Bukan hanya santri usia anak-anak, yang udah bapak-bapak pun ketemu kiainya masih ngesot untuk mencium tangan. Dan yang mencengangkan, ternyata yang ngesot itulah yang kasih amplop. Netizen pun curiga nih bahwa bisa jadi inilah sebabnya sebagian kiai makin kaya raya. Mobil mewah hingga harga miliaran. Sarungnya aja pun merek termahal, yang harganya berkisar antara 400 ribuan sampai 12 jutaan rupiah gitu deh. Dan saat kumpul keluarga nih, sana family kecipratan duitnya. Padahal kan harusnya kalau kaya raya mah umatnya yang dikasih duit, ya enggak sih? Tapi ya gimana ya, dengan ngasih amplop pada kiai kan diharapkan bisa dapat berkah. Wahid Trans 7, saya berharap kalian semuanya meminta maaf atas framing Kiai mendapat amplop, dan yang difoto dan divideokan adalah Kiai Anwar Mansur, pimpinan Pondok Pesantren Ma'had Lirboyo, di mana saya tempat belajar. Saya peringatkan, saya kasih tahu bahwa sesungguhnya kita ini sebagai seorang santri berkhidmat kepada kiai, yaitu tidak pernah mengambil manfaat daripada santrinya. Seluruh Lirboyo itu belum pernah hartanya, kemudian bayaran kita terhadap pondok pesantren diambil manfaat oleh para kiai-kiai dan masyayikh di Lirboyo. Beliau berdiri dengan dirinya sendiri, beliau mencari maisha dengan caranya sendiri, di mana dengan langkah yang seperti itu hasilnya semua santrinya mendapatkan keberkahan ilmu yang nafe. Apa yang nafe bisa dimanfaatkan di rumahnya, bisa ngajar, bisa berbagi ilmu kepada masyarakat luas. Sebab ulama-ulama kita itu, guru-guru kita itu, wabil khusus masyayikh Lirboyo, gak pernah memanfaatkan santri untuk kepentingan pribadi. Saya berharap kalian datang ke Lirboyo untuk meminta maaf. Yang kedua, bila mana anak saya pun ada di pondok pesantren Lirboyo, kemudian pondok pesantren sedang roan atau sedang membangun satu gedung, anak-anak saya yang masih tidak atau yang masih usia-usia belia, saya perintahkan mereka untuk berkhidmat, ambil coran untuk ikut membangun pesantren. Karena bagi kita ada namanya sedekah jariah. Sedekah jariah itu berbentuk tanah wakaf, berbentuk sumur, berbentuk pohon yang ditanam. Selama pohon, selama kemaslahatan umat, kepentingan orang banyak, itu ada, selama itu pula mengalir pahalanya. Kalau kita tidak mampu
untuk membangun atau mewakafkan tanah karena keterbatasan ekonomi kita, maka tenaga yang kau keluarkan untuk bangunan-bangunan pondok pesantren, maka itu sebutannya jariyah, sedekah yang pahalanya terus mengalir sampai yaumul qiyamah, akan diberikan oleh Allah Ta'ala bagi orang-orang yang membangun pondok-pondok pesantren, bagi madrasah-madrasah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Cukup lama saya tidak bikin VT, namun malam ini saya harus bikin VT sebagai bentuk reaksi terhadap pemberitaan oleh salah satu media nasional yaitu Trans 7 dalam acara Expose, di mana dalam pemberitaan itu media ini memframing dengan narasi yang negatif terhadap salah satu pengasuh pondok pesantren Lirboyo Kediri, Romo Kiai Haji Anwar Mansur. Media ini tidak paham, tidak tahu, dan tidak pernah mengalami tradisi kehidupan di pesantren, kemudian memberitakan seolah-olah paling paham dengan narasi negatif lagi. Saya sebagai pengurus Ansor, sebagai ketua LBH Ansor Kota Malang, meminta media ini, Trans 7, untuk minta maaf secara terbuka atas pemberitaan yang berkonotasi negatif terhadap salah satu pengasuh pondok pesantren Lirboyo Kediri ini. Sekali lagi saya tegaskan, Trans 7 harus minta maaf secara terbuka berkaitan dengan pemberitaan yang berkonotasi negatif ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, tayangan yang di Trans 7 sangat memalukan. Sebagai bentuk kritik sosial justru dinilai menyudutkan budaya dan kehidupan santri di lingkungan pesantren, dengan narasi yang sangat tidak berimbang serta berpotensi melecehkan pesantren dan para kiai. Kami meminta Komisi Penyiaran Indonesia memberikan teguran keras terhadap tayangan yang dianggap mengabaikan etika jurnalistik dan tanggung jawab kultural. Maka bukan hanya teguran keras kepada tim editor, segera untuk dipecat dari Trans 7. Boikot Trans 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap Himpunan Alumni dan Santri Lirboyo se-Jabotabek atas tayangan Trans 7 yang merendahkan pesantren, khususnya pesantren Lirboyo. 1. Mengecam pihak TV Trans 7 yang menayangkan tayangan yang meremehkan kiai, meremehkan santri, dan meremehkan pesantren, khususnya pesantren Lirboyo yang menjadi objek dari tayangan tersebut, sebagaimana video yang telah beredar secara luas. 2. Menuntut pihak Trans 7 untuk meminta maaf secara terbuka dan tayangan tersebut, dan secara khusus kepada para masyayikh pondok pesantren Lirboyo. 3. Meminta kepada Trans 7 untuk menarik tayangan tersebut dari semua platform media yang terkait dengan Trans 7. 4. Meminta kepada Trans 7 untuk menyiarkan tayangan edukasi khusus tentang pesantren, tentang kiai, dan tentang santri secara utuh tanpa dipotong-potong, baik dari sisi sejarah, sumbangsi untuk bangsa, untuk mencegah kesalahpahaman masyarakat terhadap pesantren. 4. Jika tuntutan kami tidak dipenuhi oleh Trans 7, maka kami akan melangkah menuntut secara jalur hukum, baik pidana maupun perdata. Jakarta, pengurus Himasal Wilayah Jabotabek, Ketua Umum
Haji Agus Salim, Sekretaris Ustadz Muhammad Farid Firdaus, SPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang dipakai ada kantin kan Pak di bawah, ada kan juga menambah rezeki, kantin yang buka, saling membagi berkah silaturahim kan gitu, masa harus di luar nunggunya? Dokumentasi Iya. punya Bang Holid. Kalau boleh tahu pas siaran apa yang Itu barusan yang tadi apa namanya? Sudah ya. Oh, udah ya. Essential apa? Namanya apa Pak? Jam berapa Pak tadi? Jam 5:15. Jam 5. Ya, Jam 17. Jam 17:16 sore kan ya? Iya. Jadi ini simpul dari cabang Jakarta Barat, pusat, seluruh Jakarta, Tangerang, Bekasi, Jabotabek. Itu kan besok wakilan sangat melecehkan pesantren Pak dan Kiai. ya. Jadi mohon banget Ini langsung aja disampaikan, tolong di TL langsung. Silaturahim kami, mohon maaf sekali lagi kalau mengganggu di jam istirahat. Maksud kami adalah ingin ibaratnya kita mau ketemu pimpinan, jadwal ngisi di buku tamu. Itu pun yang akan melakukan. ini nyambutnya juga. Ya, cuma kebetulan sekretarisnya atau siapa yang pulang, ya udah ketemu Bapak. Saya Bapak nama Pak? Iya Pak Pak Sutanto ya, nggih. Mohon maaf ganggu waktu. Ya, tapi mohon banget Pak ya, sampaikan ya. Pasti sampaikan Pak. Sehingga kami besok tidak menunggu dan tidak bengong gitu kan. Seperti itu. Pak, sekedar info aja ya, ini boykot Trans 7 ini udah nyebar gitu. Di terutama di NU ya. Agar boykot Trans 7 Tolong sampaikan. Yang penting kita hari ini sama jembatani Pak. Ini langsung kita sampaikan. Jembatani pesannya untuk disampaikan Pak. Jadi besok nggak ketemu Bapak. Iya tahu. Kan kalau ngobrol sama Bapak juga Bapak jangan marah ya. Yang pasti kami terima kasih. Kalau besok ketemu pimpinan, kami terima kasih sama Bapak. Sama-sama kita cari maslahat ya Pak ya. Oke, gitu ya. Untuk kebaikan. Udah resah, Pak. Yang Surabaya dari juga. Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura ini udah siap nyebrang. Makanya kami nyampe sini, ya mungkin nanti izin kami membuat foto bahwa kami udah nyampe, artinya untuk meredam dengan jauh gitu supaya Video besarnya udah nyampe. Nyaman gitu. Iya Pak. Ada nomor HP-nya? ada. Nomor KI boleh di backup. Satu aja. Takutnya enggak ini, Iya. takutnya Nama enggak Pak Kiai? 0813. Pak Kiai. Iya. Pak apa namanya? Agus Salim. Pak Agus Salim. 0813 88 969 969 123. 123. Pak Haji Agus Salim ya. Iya Agus Salim. Ketua apa? Tim masal kami di Jabotabek. Iya. Jadi sekali lagi terima kasih Pak ya. Maaf kalau saya Mohon maaf ya. Pak ya. Ya, kami hanya bersilaturahmi. Kami paham, kami mungkin malam itu mungkin. Mungkin tolong pesan kami disampaikan. Izin foto. Boleh sih diambil kembali biar teman-teman dari masa Nusantara bisa melihatnya. Diambil fotonya, minta tolong. Siapa yang bisa ambil foto? Begini aja Bang. Ini Bang. Coba.